Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakbar Rizky Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya berasal dari TRO Praktikum kelas B, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu tentang ROS dasar dan gazebo ya. Jadi di sini sekaligus nanti untuk mensimulasikan Airfish dan juga gazebo. Oke, mungkin langsung kita masuk saja ya untuk praktikum modul 4 ini, yaitu ROS dasar dan gazebo. Jadi gambaran umum dari modul ini, jadi modul ini itu sebagai instrumen pembelajaran komprehensif untuk memahami dan menguasai seluruh siklus pengembangan software pipeline sistematika robot modern menggunakan robot operating system 2 atau ROS 2 Humble dan simulator fisika gazebo klasik 11. Nah, jadi melalui modul ini kita dibimbing mulai dari perancangan model fisik robot menggunakan format URDF atau X-Acro, integrasi sensor virtual seperti lidar dan kamera. Kemudian ada penerapan sistem kendali menggunakan framework ROS 2 control hingga pemetaan lingkungan nyata, yaitu simultaneous localization and mapping atau SLAM, serta perencanaan rute navigasi otonom, yaitu navigation 2 atau NAV 2. Dan tujuan akhirnya kita mau merancang, mensimulasikan, dan mengevaluasi performa robot otonom secara virtual sebelum diimplementasikan pada perangkat keras fisik atau hardware in the loop. Nah, jadi apa yang kita pelajari ya dari modul 4 ini. Jadi modul ini itu tersusun dari 20 percobaan terstruktur yang mencakup berbagai aspek fundamental hingga tingkat lanjut dalam robotika, mulai dari pemahaman dasar antarmuka simulator gazebo pada percobaan awal, kemudian visualisasi pemodelan robot pada Airfish 2, kemudian eksplorasi kinematika robot tangan atau manipulator, robot roda diferensial atau differential drive, serta robot omnidirectional atau omniwheel dan mechanism wheels. Nah, seluruh topik dirancang secara berkesinambungan guna memberikan pemahaman teoritis yang selaras dengan kemampuan praktis pemecahan masalah atau problem solving di bidang mekatronika dan robotika. Nah, ini untuk 20 topiknya ya. Mohon maaf, ini untuk topik-topiknya. Ada antarmuka gazebo, kemudian ada model robot URDF atau X-Acro, dan visualisasi Airfish 2, kemudian ada sensor virtual seperti lidar dan kamera, kemudian ada kontrol robot, teleop dan ROS control, kemudian ada pemetaan otomatis, SLAM toolbox, kemudian ada navigasi otonom atau NAV 2, kemudian ada multi robot dengan namespace, kemudian ada robot manipulator 3DOF, kemudian ada kinematika FK atau IK, yaitu forward kinematic dan inverse kinematic, kemudian ada turtlebot 3, yaitu teleop, SLAM dan nav, kemudian ada robot omniwheel, kemudian ada robot mechanism wheel. Nah, selanjutnya terkait dengan definisi ya, definisi dari komponen-komponen utama ROS 2 atau Robot Operating System 2, yaitu kumpulan perangkat lunak, pustaka, dan karkas bantu atau tools yang berfungsi sebagai middleware untuk membangun sistem kendali robot terdistribusi. ROS 2 tidak bertindak sebagai sistem operasi mandiri, melainkan berjalan di atas sistem operasi host seperti Ubuntu Linux untuk mempermudah komunikasi data antar proses melalui sistem publish subscribe berbasis standar industri DOF, berbasis industri JDS, Data Distribution Service. Penggunaan ROS 2 memungkinkan pengembang mengintegrasikan berbagai model perangkat lunak seperti algoritma pengolahan citra, kecerdasan buatan, dan kontrol motor dari kontributor global secara modular dan efisien. Jadi ROS 2 ini keunggulannya bisa integrasi sistem ya. Jadi dari berbagai program bisa diintegrasikan, dan itu untuk menunjang kinerja dari robotnya. Nah, kemudian ada gazebo klasik 11. Jadi untuk definisi dan peran simulator fisika, di gazebo klasik 11 adalah simulator robotika 3D berskala penuh yang digunakan untuk mensimulasikan interaksi fisik dunia nyata secara presisi, dilengkapi dengan mesin fisika atau fisik engine seperti OD, Open Dynamic Engine. Gazebo mensimulasikan efek gravitasi, gesekan permukaan, tabrakan benda, dan momen inersia objek secara realistis.
Simulator ini sangat krusial dalam pipeline pengembangan karena memungkinkan pengujian algoritma kendali robot pada lingkungan virtual yang aman, hemat biaya, dan dapat diulang tanpa risiko merusak komponen fisik robot asli. Kemudian ada URDF, Unified Robot Description Format, dan Exacro. Jadi untuk definisi dan representasi model robot. Unified Robot Description Format atau URDF adalah format file berbasis XML yang digunakan dalam ROS untuk menggambarkan seluruh struktur fisik robot, mulai dari geometri visual, batas tabrakan atau collision, kemudian position D atau joint, hingga properti inersia massa masing-masing bagian, seperti length. Kemudian Exacro atau XML macros merupakan ekstensi dari URDF yang memungkinkan penggunaan variabel, perhitungan matematika dasar, dan makro berulang guna mempermudah penulisan kode model robot yang kompleks menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelihara atau maintainable. Kemudian ada RViz 2 atau ROS Visualization 2, yaitu alat visualisasi 3D yang sangat kuat dalam ekosistem ROS 2 untuk memantau status internal robot dan sensornya secara real time. Berbeda dengan gazebo yang menyimulasikan dunia nyata, RViz menampilkan apa yang dilihat oleh otak robot, seperti data point, cloud dari sensor lidar, kemudian tangkap gambar kamera, kemudian posisi koordinat kerangka robot TF, hingga jalur navigasi global dan lokal. Nah, kehadiran RViz 2 memudahkan pengembang dalam melakukan proses penelusuran kesalahan atau debugging sistem sensor dan estimasi posisi robot selama simulasi berlangsung. Kemudian ada ROS 2 Control. ROS 2 Control merupakan sebuah framework standar dalam ROS yang dirancang khusus untuk mengelola kontrol aktuator secara real time dan membaca umpan balik dari sensor fisik maupun virtual. Sistem ini mengabstraksikan interaksi perangkat keras melalui antarmuka universal atau hardware interface, hingga algoritma kendali yang sama dapat digunakan untuk mengontrol robot simulasi di gazebo maupun robot nyata di lapangan tanpa perlu mengubah arsitektur kode utama. Pustaka ini memuat berbagai pengontrol standar seperti pengontrol roda diferensial atau diff drive controller dan pengontrol position D atau position controller. Kemudian ada Slam Toolbox. Jadi untuk Slam Toolbox adalah paket perangkat lunak dalam ROS 2 yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau simultaneous localization and mapping atau SLAM, yaitu proses di mana robot membangun peta lingkungan yang belum diketahui sambil melacak estimasi posisinya sendiri di dalam peta tersebut. Dengan memanfaatkan data pindaian laser lidar secara asinkron atau sinkron, Slam Toolbox mengkorelasikan fitur lingkungan sekitar untuk mendeteksi lob closure atau ketika robot kembali ke tempat yang pernah dikunjungi, guna mengoreksi distorsi peta secara otomatis, menghasilkan peta dua dimensi berformat grid occupancy atau occupancy grid. Kemudian ada NAV 2 atau Navigation 2, yaitu merupakan software stack navigasi otonom generasi terbaru untuk ROS 2 yang memungkinkan robot bergerak dari titik A ke titik B secara mandiri dan aman tanpa menabrak rintangan. NAV 2 mengintegrasikan berbagai modul canggih, termasuk lokalisasi berbasis AMCL atau Adaptive Monte Carlo Localization, pembuatan peta biaya atau cost map untuk mendeteksi rintangan statis dan dinamis, kemudian perancangan rute global atau global planner, kemudian pelacakan rute lokal atau local controller, serta behavior trees atau BT sebagai konduktor orkestrasi untuk menangani skenario pemulihan atau recovery behaviors saat robot terjebak. Kemudian ada TF2 atau Transform Library. Jadi TF2 adalah pustaka pelacak transformasi koordinat yang memungkinkan pengguna memantau hubungan spasial antara berbagai kerangka acuan atau coordinate frame pada robot dari waktu ke waktu. Hubungan ini diatur dalam struktur pohon hierarkis atau TF3 seperti hubungan dari peta ke odometri, map ke odom, odometri ke kerangka dasar robot atau odom, kemudian baselink, hingga kerangka robot ke sensor lidar, baselink ke lidar link. Kemudian TF2 secara otomatis menangani perhitungan trigonometri 3D yang rumit sehingga mempermudah robot mengetahui posisi relatif sensor terhadap roda atau dunianya. Untuk selanjutnya ada arsitektur sistem, ada alur kerja umum. Itu alur kerja sistem dimulai dari perancangan deskripsi robot di file URDF atau Exacro yang kemudian diterjemahkan oleh Node Robot State Publisher menjadi informasi transformasi koordinat TF dan deskripsi robot atau robot description. Informasi ini dikirimkan ke gazebo untuk menspan
robot ke dunia simulasi 3D. Selama simulasi berjalan, sensor virtual pada robot di gazebo menghasilkan topik data sensor seperti scan lidar, odom atau odometri, dan kamera image raw atau kamera yang diproses lebih lanjut oleh zat eksternal seperti SLAM Toolbox untuk memetakan ruangan, serta nav2 yang memproses rute navigasi dan menghasilkan output kendali kecepatan atau CMDVL untuk menggerakkan roda robot secara otonom. Seperti ini ya teman-teman. Untuk arsitektur ROS2 control, jadi arsitektur ROS2 control memisahkan antara bagian logika kendali tingkat tinggi dengan detail tingkat rendah dari perangkat keras. Model utama seperti diff drive control menerima peringkat kecepatan dari topik CMDVL dan mengirimkannya ke hardware interface yang dalam simulasi berupa plugin kecepatan libgazebo ROS2 control.so. Dia bersamaan Joint State Broadcaster membaca umpan balik posisi dan kecepatan rotasi sendi-sendi robot langsung dari simulator gazebo, lalu menyiarkannya kembali ke topik Joint State agar dapat digunakan oleh visualisator atau pengendali lainnya untuk kalkulasi umpan balik atau closed loop control. Ini untuk arsitektur ROS2 control. Kemudian ada arsitektur nav2 seperti ini. Dan selanjutnya ada daftar file dan fungsinya ya dari modul 4 ini. Jadi ada launch file yang mana terdiri dari 21 file. Jadi file launch berbasis Python digunakan untuk mengotomatisasi proses eksekusi dan konfigurasi berbasis Node ROS2 serta simulator gazebo secara bersamaan. Pendekatan ini mempermudah peluncuran sistem yang kompleks karena parameter dependency fireword dan visualisasi Airfish dapat didefinisikan secara deklaratif di dalam satu berkas tunggal tanpa perlu menjalankan puluhan perintah terminal secara manual. Jadi ini kita bisa menjalankan semua program Python ini menjadi satu kesatuan tanpa kita harus menjalankan satu persatu. Jadi kita cukup meneran untuk file yang launch Python ini, kemudian sistem akan saling terintegrasi dari 20 percobaan ini. Ada empty world ini untuk memulai simulator gazebo klasik dengan lingkungan dunia kosong atau empty world tanpa objek tambahan. Kemudian ada shape launch untuk meluncurkan gazebo dengan memuat objek-objek geometri primitif berbasis format SDF untuk latihan manipulasi objek. Kemudian ada URDF untuk memvisualisasikan model robot statis dari file URDF di Airfish 2 disertai dengan slider penggerak sendi buatan. Ini ya untuk program-programnya. Kemudian ada URDF atau XAcro. Di sini ada 5 file. Jadi file deskripsi robot berfungsi sebagai cetak biru digital atau digital twin yang mendefinisikan seluruh parameter fisik dan mekanis robot. Setiap berkas memuat informasi detail mengenai struktur persendian, apakah berputar bebas, bergeser atau statis, batasan sudut gerak, penempatan sensor fisik, serta parameter inersia yang akan dihitung oleh mesin fisika simulator untuk memastikan simulasi berjalan mendekati kondisi nyata. Ini untuk filenya ada robot sederhana URDF, ada robot lengkap URDF Acro, ada robot manipulator, ada robot Omni, dan ada robot Mecanum. Kemudian ini untuk script Python. Jadi ini merupakan script Python yang berfungsi sebagai otak pengendali logika robot dengan memanfaatkan pustaka RCLPy atau ROS2 Client Library untuk Python. Script ini bertugas memproses input matematika tingkat tinggi, melakukan perhitungan kinematika secara dinamis, serta mempublikasikan perintah pergerakan ke topik pengendali secara periodik. Ini ada demo manipulator, ada kinematic demo, ada advanced demo, dan ada robot description publisher, ada word file, kemudian ada config file ini untuk parameter personal node seperti toleransi sensor, batasan kecepatan, nama sendi, dan frekuensi kontrol dari kode sumber program. Ya, ini seperti untuk konfigurasi sistem inilah.
Kemudian ada source code utamanya. Di sini ada robot lengan URDF Hexacro. Jadi model robot dirancang dengan struktur roda diferensial yang memiliki sasis utama berbentuk balok kotak berukuran 0,25 kali 0,20 kali 0,7 meter. Rangka ini ditopang oleh dua roda penggerak utama di bagian belakang beradius 0,065 meter dengan jarak pisah antar roda atau wheel separation sebesar 0,23 meter serta dibantu oleh roda castor atau caster wheel bebas gesekan di bagian depan untuk menjaga keseimbangan statis robot. Di bagian atas sasis terdapat platform penyangga sensor yang menampung kamera visual dan sensor pemindai jarak lidar. Ya, kemudian ini ada kinematik demo. Ini untuk integrasi plugin sensor dan pengendali ya. Kemudian ada kinematik demo. Lengan robot manipulator dirancang memiliki 3 sendi, rotasi trade-off, dan konfigurasi sumbu putar jauh pada sendi dasar, diikuti dengan 2 sumbu putar pitch pada sendi bahu dan siku. Dimensi fisik lengan ditentukan oleh tinggi kolom dasar BSH sama dengan 0,10 m, panjang lengan bawah L1 sama dengan 0,30 m, panjang lengan tengah L2 sama dengan 0,25 m, serta panjang lengan atas L3 sama dengan 0,20 m. Tinggi total engsel bahu dari permukaan tanah dihitung sebagai akumulasi BSH plus L1 sama dengan 0,40 meter. Kemudian ada library dan dependensi yang dipakai ya. Ini untuk paket utama ROS2 dan gazebo. Jadi di sini untuk menjalankan seluruh simulasi diperlukan pemasangan pustaka pendukung sistem ROS yang terintegrasi. Paket-paket ini menyediakan modul komunikasi data, visualisasi grafis, hingga algoritma kontrol tingkat tinggi yang siap pakai, sehingga menyediakan kebutuhan untuk menulis fungsi dasar robotika dari awal. Oke, ada ROS Humble Gazebo ROS package. Jadi paket ini merupakan paket utama yang menghubungkan sistem pesan ROS2 dengan API simulator gazebo klasik pada ROS2 Control. Ini plugin yang mengintegrasikan framework kontrol waktu nyata ROS Control ke dalam lingkungan simulasi gazebo. Kemudian ada framework standarisasi ROS2. Ini untuk ROS2 Control ya. Jadi framework standarisasi ROS2 untuk manajemen siklus hidup dan antarmuka perangkat keras pengontrol motor robot. Kemudian ada Humble ROS2 controllers. Ini untuk koleksi pengendali bawaan seperti pengontrol roda diferensial atau diff drive controller dan pengontrol posisi sendi. Kemudian ada Slam Toolbox. Ini untuk pustaka algoritma Slam 2 dimensi untuk membangun peta ruang occupancy grid berbasis metode scan matching lidar. Kemudian ada Nav Bring Up, Nav 2 Bring Up untuk kumpulan file peluncur dan konfigurasi untuk mengaktifkan seluruh modul sistem navigasi otonom Nav 2. Kemudian ada Teleoptimist Keyboard, itu node utilitas untuk membaca input ketukan tombol keyboard dan menerjemahkannya menjadi pesan perintah CMD file. Kemudian ada Join State Publisher GUI, itu untuk antarmuka grafis atau slider GUI untuk mengatur sudut join robot secara manual guna memverifikasi koordinat TF. Kemudian ada AirFish 2, program visualisasi 3D utama untuk memantau data sensor, transformasi koordinat TF, dan rute navigasi. Kemudian ada Hexacro untuk utilitas compiler untuk menerjemahkan file makro XML Hexacro menjadi file URDF standar yang siap dibaca ROS. Kemudian ada Turtleboot 3 Gazebo, itu paket modul simulasi resmi Turtleboot 3 Waffle untuk eksperimen pembanding berbasis platform robot standar. Kemudian ada RCL Pi, itu ROS2 Client Library for Python yang memungkinkan pembuatan node ROS2 menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian ada Colcon, itu sistem pembangunan atau build system resmi ROS2 yang digunakan untuk mengaplikasi, menautkan, dan menginstal paket. Kemudian untuk topik dan konsep terkait, ini ada tipe kinematika robot.
Jadi pemilihan konfigurasi mekanis roda sangat mempengaruhi kelincahan dan kompleksitas sistem kontrol robot. Robot roda diferensial sangat efisien untuk gerakan maju mundur dan berputar di tempat, namun memiliki keterbatasan gerak atau non-holonomic constraint yang membuatnya tidak bisa bergerak menyamping. Sebaliknya, konfigurasi robot Omni dan Meccano memberikan kemampuan bergerak holonomik penuh, dapat bergerak ke segala arah tanpa mengubah orientasi hadap robot, namun memerlukan algoritma kontrol motor yang lebih kompleks dan rentan mengalami slip atau slippage pada permukaan jalan yang tidak rata. Oke, sini saya untuk cara kerjanya ya. Jadi untuk cara kerjanya, pertama ada teleop. Di proses pengendalian manual dimulai ketika pengguna menekan tombol navigasi seperti tombol I untuk maju pada keyboard di terminal yang menjalankan node teleop twist keyboard. Node ini menangkap input keyboard dan mengubahnya menjadi pesan bertipe geometry message yang dikirim ke topik CMD file. Pengontrol div drive controller yang aktif di dalam control manager mendengarkan topik tersebut. Menghitung torsi yang diperlukan untuk masing-masing roda dan meneruskannya ke simulator gazebo melalui jembatan hardware interface. Mesin simulasi fisika gazebo kemudian menerapkan gaya tersebut pada model ban robot, menyebabkan robot bergerak maju di dunia virtual. Kemudian pergerakan robot dideteksi oleh sensor odometri simulasi yang mengirimkan kembali data koordinat posisi terbaru ke topik odom untuk divisualisasikan di RViz 2. Kemudian ada SLAM, ini untuk aliran data proses pemetaan. Jadi saat robot digunakan secara manual menggunakan teleoperasi mengelilingi ruangan, sensor lidar virtual di gazebo terus memancarkan laser dan mempublikasikan data jarak tersebut ke topik scan. Node SLAM Toolbox secara aktif mendengarkan topik scan atau scan matching, yaitu membandingkan lekung topik scan serta topik koordinat roda odom. Algoritma di dalam SLAM Toolbox melakukan proses scan matching, yaitu membandingkan lekukan dinding yang terdeteksi sekarang dengan data sebelumnya untuk meminimalkan akumulasi kesalahan odometri roda. Hasil penggabungan pindahan ini diperbarui ke dalam topik map berformat nav message yang secara visual langsung memunculkan dinding labirin berwarna hitam di RViz 2. Setelah seluruh ruangan dijelajahi, pengguna menjalankan perintah map cipher CLI untuk membukukan peta tersebut ke dalam berkas gambar PGM dan file konfigurasi koordinat atau YAML. Untuk parameter dan komen pentingnya ya, trigger foldernya itu folder src nya ya. Ini ada bagian utama praktikum gazebo, kemudian Gmax list untuk konfigurasi pembangunan C++ Gmax, ada package.cml untuk file deklarasi dependensi paket ROS 2. Kemudian ada launch, itu untuk folder berisi 21 file launch otomatis. Kemudian URDF, kumpulan 5 file deskripsi model robot. Kemudian ada works, itu berisi 7 file lingkungan 3D gazebo. Kemudian ada config, berisi 14 konfigurasi YAML. Kemudian ada script yaitu kode kumpulan script program Python kendali. Kemudian src itu untuk kode sumber plugin dunia C++. Kemudian ada message untuk model CAD 3D roda. Kemudian ada Omni untuk file desain fisik 3D roda Omni. Dan ada Nexus untuk file desain fisik 3D roda Meccano. Kemudian ada RViz, file simpanan konfigurasi antarmuka RViz 2. Dan ada Maps, tempat penyimpanan peta 3D hasil SLAM. Ini untuk cara menggunakannya. Oke, ini untuk program-programnya ya. Ini untuk launch ini program-programnya terdiri dari 20 program ya, dimana dengan launch kita bisa langsung untuk mengotomatisasikan atau mengintegrasikan dari 20 percobaan itu. Ini kemudian untuk konfigurasi ya.
menu programnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya untuk simulasi Airfish dan juga gazebo ya, dimana ini saya sudah ada video untuk simulasinya. Oke, ini kita pencet. Oke teman-teman, ini video ini saya rekam menggunakan HP ya, dikarenakan untuk OBS saya pas simulasi Airfish dan juga gazebo itu apa ya, istilahnya berat, jadi saya video pakai HP, yang mana ini tujuannya agar simulasi bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, ini saya di sini ada GUI-nya untuk kontrol robot ini. Jadi di sini ada maju, kemudian ada kanan, ada kiri, dan ada mundur. Nah, di sini ini juga bisa kita klik pakai keyboard ya. Ini untuk maju kita bisa klik S, untuk kanan kita bisa klik X, dan untuk kiri kita bisa klik Z. Dan untuk mundur kita klik F, untuk stop kita klik D. Ini untuk simulasinya. Ini sekarang kita majuin ya. Di sini sedang bergerak maju, dan ini kita klik F, maka robot untuk robot roda ini akan mundur. Ini kita klik S lagi dia maju, klik F lagi dia mundur. Begitupun di gazebo juga sama. Dan ini kita klik Z, maka dia bergeser ya, bukan bergeser, dia belok ke kiri, muter ya. Dan ini kita klik S lagi dia maju lagi, dia maju. Dan ketika di D kita klik D, maka dia akan stop. Ini tadi ya, dia berputar ya, ini maju, kemudian saya teman-teman bagian ini dia berputar, saya klik Z ya, ini maju lagi, saya klik S. Nah, ya, itu untuk simulasi dari Airfish dan gazebo ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai modul 4 dari ROS dasar dan gazebo dari saya, dan sekaligus untuk simulasi dari praktikumnya. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.